tanda kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Dengan hukum-Mu, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan berdoa memohon pengampunannya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan firman-Mu. Semua ciptaan-Mu sungguh baik adanya. Engkau sangat mengasihi segala perbuatan tangan-Mu dan tidak pernah meninggalkannya. Engkau menciptakan kami, manusia seturut gambar-Mu, dan menugaskan kami menjadi pengurus bumi ciptaan-Mu. Ya Bapa pengasih, kami mengaku sering abai dan memandang rendah keberadaan ciptaan-Mu yang lain. Kami hanya memikirkan kepentingan manusia saja. Sebab itu kami mengeksploitasikan bumi dan merusaknya. Ya Allah, kami mengaku oleh kejahatan kami, sungai dan danau dipenuhi sampah, hutan-hutan menghilang, mata air mengering, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan gilirannya bumi semakin panas. Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Kami mengaku bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan dan menyusutnya mata air, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang panas, banjir bandang, kenaikan permukaan air laut, merosotnya permukiman tanah kota-kota yang kami diami. Kami mengaku semua karena kesombongan dan kerakusan ketidakpedulian kami manusia.
Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Pulihkanlah kehidupan di bumi, baharuilah kembali hati kami, buatlah semua yang Kau ciptakan kembali menjadi sungguh baik. Penuhilah seluruh bumi dengan kasih Kristus. Ya Bapa, Engkau sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Kita membacanya secara bergantian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya, tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi banggaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul untuk beribadah di rumah Tuhan pada sore hari ini. Yang saya hormati Pendeta Resort AKBP Sutoyo, Amang Toga Torop beserta jajarannya, terkhusus buat Amang Amerita yang malam hari ini
berkhotbah. Amang Dewan Koinonia beserta jajarannya, seluruh Sintua HKBP Sutoyo yang ada di gereja pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman HKBP Sutoyo yang hari ini melaksanakan kegiatan pelayanan 1 harian. Jadi kita dari jam 8.30, jam 11, jam 3 sore, dan pada saat ini di jam 6 sore bertugas melayani di ibadah sebagai penerima tamu, kolektan, dan song leader dalam rangkaian acara Paraheon Naposo Bulung HKBP Sutoyo tahun 2023 ini. Adapun acara puncaknya itu lomba paduan suara yang akan kita laksanakan di tanggal 14 Oktober 2023, dan saya juga sebagai ketua panitia mau mengundang Amang, Inang, kakak abang, dan teman-teman semuanya untuk boleh datang nanti di tanggal 14 Oktober untuk sama-sama menyaksikan para peserta yang akan berlomba di hari itu. Kami juga nanti akan membawakan 2 buah lagu di ibadah, dan setelah ibadah besar harapan kami Amang, Inang, abang, kakak, dan teman-teman semuanya berkenan membantu untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan Naposo Bulung tahun ini melalui amplop yang udah diberikan di depan gereja, dan nanti bisa dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disediakan di luar. Dan kami juga berharap dari abang, kakak, adik-adik, teman-teman semua yang rindu untuk melayani boleh bergabung bersama kami di Naposo Bulung HKBP Sutoyo. Sekian dari saya yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Salam masih tangyangan, masih rupan, masih oposan. Maleo tema di hita. Horas.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 24 September 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 16 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. 2. Minggu Ekologi atau Hari Lingkungan Hidup. Hari ini Minggu 24 September 2023, seluruh HKBP melakukan ibadah Minggu Ekologi untuk menyuarakan agar seluruh jemaat HKBP berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. 3. Parheheon NHKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan Parheheon NHKBP Sutoyo, hari ini Minggu 24 September 2023, pada ibadah jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18 WIB, NHKBP turut melayani hari tahun, pengumpulan persembahan, dan song leader. 2. Khusus ibadah jam 11 dan jam 18 WIB, diadakan pelayanan kor, hari tahun, pengumpulan persembahan, dan song leader. Pada ibadah jam 11 dan jam 18 WIB akan diadakan pengumpulan partisipasi melalui amplop yang akan kita serahkan di pintu gereja setelah selesai ibadah minggu. 4. Kebaktian sektor. Kamis 28 September 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di 1. Sektor Penas. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Situa Besiagian Boru Tamba, Jalan Pancawarga 8, RT 12, RW 4, nomor 24, masuk jam 19.30 WIB. 2. Sektor Halim. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Hapurba Boru Sibarani, Jalan Asri nomor 43, RT 9, RW 8, masuk jam 13.30 WIB. Jumat 29 September 2023, kebaktian sektor di sektor Cibubur. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga El Purba R. Borusinaga. Alamat Cibubur Residen, Blok F8 nomor 10, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur. Masuk jam 19.30 WIB. Tema, kenapa saya memilih Kristus. 5. Kebaktian bulanan paduan suara. 1. Jumat 29 September 2023, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan masuk jam 19.30 WIB bertempat di gedung utama gereja. 2. Sabtu 30 September 2023, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Ekdin Girsang Boru Silalahi. Alamat Perumahan Mediterania Regency Cikunir Blok C44. Masuk jam 19.30 WIB. 6. Kunjungan gereja. Minggu 1 Oktober 2023, paduan suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Resort Kalidres, Distrik 8 DKI Jakarta. Minggu 15 Oktober 2023, paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 18 Jabarteng. 7. Persembahan syukur bulanan. Minggu 1 Oktober 2023, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan. Jemaat untuk gereja, marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. 8. Expo UMKM PPD Distrik 8 DKI Jakarta. Pengurus
Perempuan Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Expo UMKM pada Jumat 6 Oktober 2023 bertempat di Sopo Marpikir. Bagi anggota jemaat HKBP Sutoyo, pelaku UMKM dapat menghubungi Ibu Sandra Huta Barat. Pendaftaran terakhir peserta Expo UMKM PPD hari Kamis 28 September 2023. Dimohon menginformasikan kepada jemaat yang mempunyai UMKM, turutlah berusaha memasarkan produk-produk jemaat kita untuk peningkatan ekonomi mereka. 9. Baptisan Kudus. Minggu 8 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang membaptiskan anaknya, sudah dapat mengambil formulir baptisan kudus di sekretariat gereja. 10. Rapat pendeta HKBP. Senin sampai Jumat tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP bertempat di perkampungan Jetun Silangit yang diikuti semua pendeta HKBP. 11. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada Sintua Sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 12. Berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia Bapak Slamet Tambunan hari Senin 18 September 2023, tutup umur 75 tahun, meninggalkan anak dan cucu. 2. Telah meninggal dunia Nyonya Sitorus Lenaria Boru Nenggolan Opu Ranto Boru hari Rabu 20 September 2023, tutup umur 85 tahun, dari sektor Penas, meninggalkan anak dan cucu. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk kelengkapan warta ini dapat kita baca di warta cetak atau barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Gembala baik bersulingan madu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang putih Jabar Tengah. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu,
Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan beri. Jalan terang sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Kepala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan beri. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan beri. Gembala baik bersulian berdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang putih jawar damai jelang beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, karena saya pernah melayani daerah pertanian, kita dapat mengamati seorang petani secara khusus yang menanam tanaman palawija. Tentulah dia harus aktif memperhatikan, mengamati tanamannya itu. Karena tanaman palawija itu sangat riskan dengan virus atau penyakit. Petani ini harus dia berupaya agar tanamannya semuanya sehat, dapat bertumbuh dengan baik, dan berbuah dengan baik. Akan tetapi apabila dari tanaman itu ada yang terkena virus atau penyakit, maka petani itu harus berupaya untuk menyembuhkan, memulihkan. Tetapi apabila
tanaman itu tidak dapat lagi diselamatkan, maka petani itu harus mengambil suatu tindakan. Apa tindakannya? Dia pasti mencabut tanaman itu dan memusnahkannya, dengan alasan agar tidak menular kepada tanaman yang lain. Dengan alasan agar tanaman yang sehat ini diselamatkan. Mungkin demikian juga apa yang dilakukan oleh seorang dokter ahli bedah. Kenapa dokter mau melakukan amputasi dari salah satu tubuh manusia atau organ tubuh kita? Apa tujuan dia? Tentulah amputasi itu dilaksanakan agar menyelamatkan organ tubuh yang lain yang masih sehat, supaya tidak menular penyakitnya. Biarlah yang kena penyakit ini diamputasi, dipotong, dibuang untuk menyelamatkan organ tubuh yang sehat. Saudara-saudara, mungkin demikian juga sepertinya apa yang dilakukan Tuhan pada waktu Tuhan mendatangkan air bah pada waktu zaman Nuh. Tuhan melihat bahwa manusia itu sudah begitu dalam hidup di dalam dosa. Tuhan melihat manusia itu sudah begitu dalam dan larut hidup di dalam kejahatannya. Sehingga Tuhan mengamputasi. Tuhan mencabut dan Tuhan memusnahkan beberapa orang demi menyelamatkan orang yang sehat, atau yang disebut dengan orang yang taat kepada Tuhan, orang yang selalu beriman kepada Tuhan, untuk menyelamatkan orang yang setia kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan melakukan amputasi. Allah mendatangkan air bah. Dan tidak satupun orang yang melakukan kejahatan atau yang hidup di dalam dosa diselamatkan. Tetapi semuanya Tuhan musnahkan. Tetapi yang hidup adalah orang yang benar, yang setia kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara, bagaimana Nuh dan keluarganya selamat? Tentu kita katakan karena dia adalah orang yang baik di mata Tuhan. Berarti kebaikan kepala rumah tangga. Secara khusus dulu ya, kalau sudah ada di sini yang bapak-bapak. Kebaikan hidup seorang ayah atau kepala rumah tangga akan dapat menyelamatkan seluruh keluarganya. Ketaatan kita kepada Tuhan akan dapat memberikan keselamatan bagi seluruh anggota keluarga. Dan orang Kristen pada saat ini juga terpanggil. Apabila kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, maka orang-orang yang kita cintai akan diselamatkan. Dan itulah menjadi perjuangan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi kita rajin beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan semata hanya keperluan dan kebutuhan diri kita sendiri,
Tetapi kita selalu berdoa kepada Tuhan agar orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, turut juga merasakan berkat Tuhan dan keselamatan yang diperbuat Tuhan. Dan itulah harapan kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh Nuh dalam hidupnya adalah merupakan cerminan bagi kita orang-orang Kristen pada saat ini yang ingin menyelamatkan orang-orang yang kita cintai di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku, itu tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia kalau kita menurut kepada Tuhan kita. Kita akan menerima. Kita bayangkan bagaimana ketaatan Nuh. Nuh selalu melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam hidupnya. Ketaatan Nuh kepada Allah telah teruji ketika Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera di daratan yang jauh dari pengairan. Tetapi karena Nuh adalah orang yang penurut kepada Tuhan, dia melakukan. Itulah kesetiaan yang telah teruji di dalam Nuh. Sehingga dia menerima upah dari kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan, kita yang takut kepada Allah, kita yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu melakukan ibadah kepada Tuhan, bahwa semuanya itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Tidak pernah sia-sia ada di mata Tuhan. Ada amin? Itu tidak pernah sia-sia. Di dalam pengharapan, di dalam iman kita, bahwa Tuhan itu melihat segala apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang menurut dengan kehendaknya. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai itu. Demikian juga yang dinyatakan di dalam khotbah ini. Nats ini tidak terlepas dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu sejarah terjadinya air bah. Akan tetapi di dalam khotbah ini ingin mengarahkan kepada kita bahwa ada keselamatan setelah ada hukuman. Ada kebahagiaan sesudah melalui penderitaan. Ada kesejahteraan yang baru sesudah terjadi malapetaka. Ada pemulihan yang diperbuat oleh Allah. Yang artinya Allah akan memberikan suasana baru kepada keluarga Nuh setelah air bah berlalu. Allah memberikan kehidupan yang baru bagi Nuh setelah melewati hukuman, setelah melewati penderitaan. Bagaimana kita tidak mengatakan penderitaan terjadinya air bah itu? Akan tetapi Nuh dan keluarganya selamat dari hukuman yang diperbuat oleh Allah, dari penderitaan, dari malapetaka yang dahsyat itu. Kalau kita membaca nats ini, pasal 7 ayat 1 dikatakan,
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Maka Nuh masuk dan melakukan sesuai dengan yang dikatakan dan difirmankan oleh Tuhan. Di dalam pasal 8 ayat 15 dan 16, Tuhan juga berfirman kepada Nuh. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Sebenarnya Nuh sudah tahu bahwa air bah itu sudah mulai kering. Tetapi dia tidak mau keluar, karena Allah yang memerintahkan dia masuk, dan dia juga menunggu perintah Tuhan agar dia keluar dari bahtera itu. Jadi dia sabar menunggu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia sabar menunggu perintah Tuhan yang harus dia lakukan. Mungkin ini yang sangat sulit kita pahami dalam hidup kita ini. Mungkin kita bisa merasa bosan, ya kan? Kita bayangkan sampai 40 hari 40 malam dia berada di bahtera itu. Kalau kita mungkin kalau sudah kering, mungkin kita melompat dan menyatakan kegirangan dan bersorak bahwa kita luput dari bencana itu. Tetapi Nuh tidak mau melakukan itu. Dia menunggu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kesetiaan itulah yang sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di dalam hidup kita kepada Yesus yang menjadi penyelamat bagi kita. Kita setia menunggu Tuhan berfirman, dan apa yang difirmankan oleh Tuhan mari kita lakukan bersama-sama di dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan Nuh. Nuh keluar dari bahtera itu. Tetapi Nuh melakukan yang istimewa bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nuh menurut dari khotbah kita ini? Di ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan tempat untuk menyampaikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia selamat dari bencana yang mengerikan itu. Karena dia bisa selamat dari kematian. Dia mendirikan mezbah. Dan dia menyampaikan persembahan yang indah kepada Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan yang indah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merespon. Dikatakan di ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, apakah persembahan yang kita berikan itu kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah persembahan yang harum bagi Tuhan, yang dapat membuka hati Tuhan atau yang dapat membuat hati Tuhan bersukacita? Aduh, terima kasih. Persembahan jemaat ini sangat indah bagiku. Apakah itu sudah bisa datang dari pernyataan Tuhan tentang apa yang kita sampaikan kepada Dia? Begitu indahnya apa yang dilakukan oleh Nuh, dan karena apa yang diperbuat oleh Nuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuka diri kembali
tentang apa yang telah dilakukan pada waktu yang lewat. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditumbuhkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Dengan persembahan yang indah yang diberikan Nuh, sehingga Allah membuka diri untuk menciptakan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan berjanji, Dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Karena kebaikan Nuh, karena ketaatan Nuh, Tuhan membuka diri untuk memberikan kehidupan bagi manusia itu. Sudah sepatutnya kita bersyukur karena apa yang dilakukan Nuh dapat kita nikmati dan kita rasakan saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nats ini Allah ingin menjaga kelestarian alam dengan menyatakan dalam dirinya bahwa Dia tidak akan memusnahkan yang hidup yang ada di tengah-tengah bumi ini, walaupun manusia itu sejak kecil hidup di dalam kejahatan dan dosa. Tetapi Allah telah berjanji, Dia tidak akan lagi. Tuhan Allah sendiri akan melestarikan alam kita ini, menjaga keindahan dan keseimbangan alam yang kita tempati ini. Ketika kita sebagai umat, ketika kita sebagai manusia yang butuh alam, tidak melakukan, tidak berbuat, tidak berperan untuk melestarikan alam ini, maka alam sendiri yang akan menumbuhkan penderitaan kepada kita. Maka alam itu sendiri akan memberikan bencana kepada kita, akan memberi ancaman hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bayangkan, kenapa terjadi banjir bandang? Kenapa terjadi tanah longsor? Kenapa terjadi erosi? Kenapa itu terjadi? Siapa yang berbuat supaya itu terjadi? Siapa yang merusak alam ciptaan Tuhan pada saat ini? Isedo. Siapa? Tentulah manusia. Iya kan? Manusia yang merusak sekarang tentang alam dengan membakar lahan dengan semaunya sendiri, menebangi hutan, melakukan penggundulan sehingga terjadi banjir bandang. Supaya itu tidak terjadi, siapa yang bisa menghentikan agar tidak terjadi bencana alam? Tentu juga kita, manusia, kita sendiri yang harus menghentikan itu. Oleh sebab itu menurut nats ini kita dipanggil, kita diajak sebagai umat Allah agar kita ikut melestarikan alam. Karena melalui alam yang lestari ini, maka kita diberikan dan dijamin oleh Allah tentang kesejahteraan kita. Allah akan menjamin kesejahteraan kita. Itu sebabnya di dalam ayat 22 itu dikatakan,
selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Jadi kalau kita menjaga alam ciptaan Tuhan, melestarikan alam, maka musim menabur dan musim menuai itu akan selalu kita dapatkan. Bahwa kita akan menuai hasil dari bumi ini. Kita tidak bisa hidup mencari nafkah di luar bumi, di luar air, di luar angkasa ini, atau di luar ciptaan Tuhan yang lain. Anda tidak mungkin mencari nafkah di luar ciptaan Tuhan ini. Anda mencari nafkah di mana sekarang? Adalah di bumi tempat kita yang diberikan oleh Tuhan. Molosianot dohi tahape mangolu, totudo idona pinang idona, marhite perayaan minggu tasadarion. Melalui perayaan minggu kita pada saat ini yang disebut dengan minggu ekologi, di mana kita diberikan suatu tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan kita juga turut untuk memelihara lingkungan hidup agar tetap lestari. Kalau kita merusak bumi ini, kalau kita merusak ciptaan Tuhan, kita sendiri yang akan menderita. Manusia itu sendiri yang menanggung akibatnya, bukan Allah. Karena Allah telah berjanji dia tidak akan pernah lagi melakukan pemusnahan seperti yang dia lakukan pada waktu kedatangan air bah. Dan kalau kita membaca pasal 9 ayat 13, tanda perjanjian Allah bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu. Katanya, busurku kutaruh di atas awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi terjadinya longsor, terjadinya banjir bandang itu bukan karena perbuatan oleh Tuhan, tetapi itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah sendiri melalui perjanjiannya kepada Nuh akan melestarikan alam dengan menyatakan suatu perjanjian yang mengatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu tidak akan berhenti. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk merawat, melestarikan alam ciptaan Tuhan itu, karena dari situlah kita hidup. Karena melalui itulah kita dapat mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, yang terakhir, tetapi agak panjang, yang artinya jangan terlampau bosan, kan itu kan? Kalau yang terakhir pendek masih syukur, ini lebih panjang daripada yang sebelumnya. Tuhan telah memulihkan hidup kita. Tuhan telah memulihkan hidup seluruh umatnya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus sendiri yang telah memikul dosa, dia yang memikul segala kejahatan kita. Dengan darah Yesus, kita semuanya diselamatkan. Dengan demikian Allah telah mengirim Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini bagaikan baktrai Nuh yang akan membawa dan menyelamatkan orang-orang yang taat kepada Dia. Sekarang bahtera, yaitu Yesus Kristus yang telah disuruh oleh Allah di tengah-tengah kita
Mari kita, Tuhan berfirman, masuklah. Kalau kita sudah berada di dalam bahtera Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bagaimanapun dahsyatnya, badai-badai, bahkan air bah yang kita hadapi di dalam hidup kita ini, maka kita akan selamat. Kalau Anda ada di dalam bahtera Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Dan kita akan diberikan kehidupan oleh Allah. Itulah yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Bahtera itu sudah datang di tengah-tengah kita ini. Siapa yang mau masuk? Karena kita tidak terlepas dari badai-badai kehidupan ini. Kita pasti menghadapi begitu banyak badai di dalam kehidupan kita ini, yang menggoncang hidup kita ini, bahkan yang mengancam hidup kita ini. Tetapi bahtera Yesus telah datang. Naiklah, maka keselamatan dan kehidupan akan kita terima. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami pada saat ini untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami, dan selalu menyerahkan hidup dan diri kami ke hadapan Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi kami, menguatkan kami untuk menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan kami setiap saat. Melalui firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan, di mana Engkau mempersiapkan dan memberikan keselamatan dan hidup bagi setiap orang yang setia dan taat kepadamu. Dan Engkau telah memberikan bahtera Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, agar kami masuk dalam bahtera Yesus, agar kami dapat terselamatkan dari segala bahaya yang kami hadapi, dan kami mendapatkan keselamatan dan hidup yang daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, melalui panggilan ibadah yang kami lakukan hari ini, yaitu Minggu Ekologi. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami senantiasa turut ambil bagian berpartisipasi untuk melestarikan alam, menjaga ciptaan-Mu, agar melalui itu Tuhan kami jauh dari ancaman-ancaman yang akan terjadi. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memanggil seluruh orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak melakukan pengrusakan kepada alam sekitar, tetapi kami berperan aktif untuk melestarikannya. Karena Engkau telah berfirman, semasih ada dunia ini, Engkau tidak akan menghentikan musim menabur dan menuai, dan musim-musim yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Tolong kami Tuhan, selamatkanlah kami dari segala problem-problem yang kami hadapi dalam hidup kami ini. Selamatkanlah kami Tuhan dari masalah-masalah hidup kami ini. Selamatkan kami dari gelombang-gelombang kehidupan yang kami hadapi saat ini. Masukkan kami ke dalam bahtera-Mu, agar hidup kami nyaman, tentram, dan damai, penuh sukacita.
Bapa di sorga, Bapa yang baik, kiranya melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk turut serta ambil bagian untuk mensyukuri segala ciptaan-Mu dan turut untuk menjaganya. Pada hari esok, kami akan kembali melanjutkan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, agar kami tetap penuh dengan semangat di dalam sukacita melakukan segala aktivitas kami. Dan melalui itu Engkau memberkati, memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Engkau senantiasa menyertai seluruh orang yang kami cintai, dimanapun mereka pada saat ini berada, agar Engkau menuntun hidup mereka, supaya mereka turut juga memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan, dan memperoleh kehidupan di dalam sukacita. Seluruh anak-anak yang Kau berikan kepada kami, Engkau Tuhan memberkati dan melindungi. Kami serahkan seluruh hidup kami, hidup seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka pada saat ini berada. Lindungi, berkati, dan berikan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan 2A dan 2B, dan envelope yang telah diberikan Naposo tidak usah kita masukkan dalam kantongan, karena itu nanti bisa kena sentralisasi. Jadi silakan nanti kita berikan setelah selesai ibadah kita di pintu gereja, supaya tidak masuk ke dalam sentralisasi keuangan HKBP. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya.
Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang megah. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai
aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing Jemaat, kami undang untuk berdiri. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara sekalian, biarlah hatimu dibukakan untuk menerima air keadilan dan kedamaian yang dari Allah. Biarlah kehidupan kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta ciptaannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, yang kita bersama-sama melakukan ibadah pada saat ini, yang ada di gedung gereja ini, dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun saat ini berada. Kami atas nama seluruh Parhala Doha KBP Sutoyo, dan seluruh yang bertugas melayani ibadah pada saat ini, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberikan berkat-berkat sukacita bagi kita semuanya. Akhir kata kami sampaikan, Horas Marita Saluhna. Shalom kakak abang, jangan pulang dulu ya. Dari Naposo Pulang KBP Sutoyo akan mempersembahkan puji-pujian di depan altar. Semoga kakak abang dapat menikmati dan jadi berkat. Terima kasih.
Shalom, terima kasih kepada kakak abang yang sudah bersedia menunggu. Demikianlah persembahan dari kami anak KPP Sutoyo. Dan kami berharap teman-teman kakak abang dapat mempersembahkan yang terbaik di luar gereja dengan teman-teman kami yang sudah tersedia di sana. Sekali lagi, shalom, horas! Kak, halo. Nama ngetong durung-durung diurut. Ayo yang kolekten tadi langsung yuk ke konsis yang petugas jam 6 sore. Segera ya, Bang Gatot jangan lupa kumpulkan selempang ya Bang. Cek cek cek. Yuhu. Yuhu.